Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 2 Batam. Kali ini kita melanjutkan kembali materi seni budaya kelas 8 semester 1. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan yakni bab 2 dengan judul menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi tentang kompetensi pembelajaran. Ini menggambar ilustrasi, konsep dan prosedur menggambar ilustrasi, terus alat dan bahan menggambar ilustrasi, terus selanjutnya teknik menggambar ilustrasi. Setelah mempelajari bab 2, siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian gambar ilustrasi, 2. Mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi, yang ketiga mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi, dan yang keempat menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Itu tadi peta frekuensi yang akan kalian pelajari, kalian kuasai. Intinya pada materi menggambar ilustrasi di bab 2 ini. Selanjutnya, setiap kita membaca buku, majalah, novel, cerita, atau sejenisnya, sering menemukan gambar yang menyertainya. Gambar ini disebut dengan ilustrasi. Gambar ilustrasi salah satu fungsinya adalah untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Coba ulangi. Gambar ilustrasi salah satu fungsinya adalah untuk memperjelas maksud dan makna cerita melalui bahasa visual. Apa itu bahasa visual? Itu bahasa visual adalah bahasa yang berupa dengan gambar-gambar yang disampaikan. Itulah yang dimaksud dengan bahasa visual. Bahasa yang disampaikan dengan menggunakan gambar. Amatilah beberapa gambar di bawah ini. Kita perhatikan di sini ada gambar seorang anak menerima sebuah payung dari seorang ibu. Artinya di sini kalau kita melihat anak ini mau berangkat ke sekolah, sementara ibunya menyerahkan sebuah payung dengan maksud dan tujuan supaya agar anak ini nantinya tidak kehujanan bila hujan turun di tengah jalan atau di saat dia pulang sekolah. Atau bisa jadi bahasa ini bisa berubah dari gambar ini. Bisa jadi ibu memberikan hadiah payung kepada Wati umpamanya. Wati diberikan hadiah sebuah payung oleh ibunya. Atau mungkin bisa menggunakan bahasa yang lain. Karena satu gambar ini bisa menceritakan beberapa buah cerita. Artinya dari satu gambar bisa saja memiliki makna yang berbeda-beda. Jadi tidak harus satu makna. Selanjutnya gambar nomor 2. Ini kalau kita melihat di sini adalah kumpulan hewan yang ada di hutan dalam bentuk kartun di sini ya. Ada seekor monyet, ular, singa, dan ini kalau gorila ini yang bisa dibilang gorila atau orangutan. Ini bisa saja digambarkan dan dimaknakan dengan makna yang berbeda-beda.
Selanjutnya gambar nomor 3, gambar nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, nanti silakan dimaknai sendiri. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Ulangi, ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Jadi fungsi dari gambar ilustrasi ini adalah memperjelas ide, ya, ide cerita atau narasi dari gambar itu. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Ya, jadi kalau dengan tulisan saja mungkin sebuah cerita itu tidak begitu menarik untuk dibaca, tidak begitu menarik untuk dinikmati. Tapi kalau sebuah cerita diikuti dengan gambar, ini semakin menarik orang membacanya dan lebih terkesan hidup cerita tersebut karena disertai dengan gambar-gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Nah, ini imajinasi, ya. Ilustrasi dapat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Jadi seperti kita dulu waktu kecil mungkin sering baca cerita-cerita dongeng atau cerita para nabi yang disertai dengan gambar, itu lebih enak kita membacanya, lebih asik, lebih tertarik orang untuk membacanya karena ada disertai gambar, seakan-akan cerita itu nyata di ingatan kita, nyata di pikiran kita. Tapi kalau bacaan hanya berupa teks saja, kadang orang kurang menarik untuk membacanya, terus cepat bosan juga orang membacanya. Tapi kalau disertai gambar, orang semakin senang dan penasaran dari cerita yang menarik tersebut yang disertai dengan gambar. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, maksudnya gambar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi bisa berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Saya ulangi, gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Nah, nanti akan dibahas satu persatu ini. Gambar ilustrasi dapat berwarna atau hitam putih saja. Jadi bisa berwarna menggunakan pewarna dan bisa berupa gambar hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi digital. Yang dimaksud dengan manual di sini adalah menggunakan tangan biasa, ya, dengan dilukis menggunakan tangan. Sementara untuk menggunakan teknologi digital ini dengan cara menggunakan
mesin atau komputer. Selanjutnya, jenis-jenis gambar ilustrasi. A. Kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng karya Tatang S. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Ini kalau kita melihat gambar kartunnya. Dan kita sering menonton kartun yang mungkin kalian sukai, yaitu Ipin Upin ataupun SpongeBob. Ya. Selanjutnya B. Karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Nah, kalau kita melihat tokoh di sini, ini yang gambar menggunakan topi belangkon ini adalah Mbah Marijan, yang sekarang udah almarhum. Beliau adalah Kuncen Gunung Merapi yang sempat meninggal pada saat Gunung Merapi meletus. Dan selanjutnya ini adalah gambar misalnya bintang film Hollywood, namanya adalah Angelina Jolie. Dibuat gambar karikatur jadi seperti ini. Kalau gambar aslinya tidak seperti ini, ya. Inilah karikatur mengandung atau menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, dan terkadang mengandung kritikan dan sindiran. Selanjutnya adalah komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Jadi memiliki alur cerita antara gambar yang satu dengan gambar berikutnya itu saling berhubungan. Ya, saling berhubungan karena menyambung dari cerita pertama, kedua, dan tiga dan berikutnya. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau komik strip. Ini gambar komik contohnya seperti ini. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ini contoh komik juga. Selanjutnya yang terakhir adalah ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materi puisi itu sendiri. Yang terakhir, ada vignette. Vignette adalah sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi, dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Jadi untuk menambah menarik puisi, jadi ada tempat yang kosong, ya seperti biasa kita mungkin yang iseng suka menggambar-gambar yang atau mencoret-coret dengan simbol-simbol lambang-lambang. Nah, kalau di sini ini namanya vignette. Ini dibuat dengan goresan-goresan seni
agar tampilannya lebih menarik dan unik. Ya, orang juga akan samping melihat isi dari cerita atau puisi tersebut, ya, orang akan lebih senang apabila tidak ada tempat yang kosong, sehingga tempat yang kosong diisi dengan dignity. Mungkin untuk pelajaran kita, untuk materi kita minggu ini, untuk sampai di situ dulu. Untuk pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu berupa bentuk objek gambar ilustrasi. Jadi untuk materi hari ini, ya, Pak cukupkan. Jadi perlu dipahami sebelum Bapak tutup, jenis-jenis gambar ilustrasi itu ada 5. Yang pertama kartun, yang kedua karikatur, yang ketiga komik, yang keempat ilustrasi karya sastra, dan yang kelima adalah vignity. Ini kiranya dapat dipahami, dan nanti silakan kalian coba membuat gambar ilustrasi. Untuk latihan pertama, yaitu membuat gambar kartun. Ya, silakan mau melihat di media apa saja, ya, terutama barangkali yang lebih mudah kalian mencari di internet untuk bisa dijadikan contoh atau kalian tiru membuat gambar ilustrasi berupa jenis kartun, ya, buat di buku gambar yang bagus, ya. Nanti setelah selesai silakan seperti biasa dikumpul, dijapri ke HP Bapak. Demikian, akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.